dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi itu salah satu kita tujuan belajar bahasa Arab ini. Nah, lanjut atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas? Tidak ada. Nah, insya Allah cukup contohnya nanti kalau ketemu di buku yang lain kita mungkin insya Allah sudah paham. Nah, lanjut. Sekarang poin yang kedua. Ini poin yang pertama selesai. Ketiga ini Pak ya. Ini tulisannya wes kabur ketiga ini Pak. Yang pertama ta'rif, yang kedua fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih, yang ketiga macam-macam maf'ul bihi. Naam. Monggo yang baca kelas 2 ya. Tadi kelas 1 ya. Kelas 2 Pak Umbang. Sekarang yang baru kelas 2. Mas, kasih. Bismillah. ثالثا يكون المفعول به ألف إما اسما معربا كما في الأمثلة السابقة باء أو اسما مبنيا ضميرا متصلا أو منفصلا اسم إشارة اسما موصولا إلى آخره مثل رأيتك الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به إياك نعبد إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به يشجع الجمهور هذا اللاعب هذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به. Terus yang ketiga. جيم مصدرا مؤولا من أن والفعل أو من أن واسمها وخبرها مثل أكدت الصحف أن الأمن مستتب. Oh ya, mustatibun. Mustatibun. Lanjut. Al-masdarul mu'awwalu min anna wasmiha wa khabariha maf'ulun bihi. Jazakallah khair. Baik, sekarang kita masuk ke macam-macam maf'ul bih. Kita masuk ke macam-macam maf'ul bih. Yang pertama kata beliau, imma isman mu'raban kama fil amthilati sabiqati. Yang pertama adalah maf'ul bih dari isim mu'rab. Maf'ul bih dari isim mu'rab kama fil amthilati sabiqah, sebagaimana di contoh-contoh yang lalu. Jadi contoh-contoh yang sudah berlalu itu, baik itu maf'ul bihnya hanya satu atau maf'ul bihnya dua, baik dia yang maf'ul bih 1 dan 2 itu asalnya mubtada dan khobar, atau maf'ul bih pertama dan kedua itu bukan mubtada dan khobar, itu semua adalah isim mu'rab. Jadi bisa mufrad musanna mufrad, jamak. Intinya isim mu'rab memiliki tanda i'rab. Memiliki tanda i'rab. Nah, insyaallah contohnya banyak sekali di yang lalu-lalu. Nah, untuk maf'ul bih yang dari isim mu'rab ada pertanyaan? Karena sudah dijelaskan yang lalu ini. Lanjut ya. Lanjut sekarang yang isman mabniyan, maf'ul bih dari isim yang mabni. Di sini disebutkan oleh beliau domir, baik yang muttasil atau munfasil. Ada domir muttasil, ada domir munfasil. Nanti kita masuk ke perinciannya insyaallah. Terus isim isyarah, isim mausul ila akhirih. Padahal kita kemarin bahas isim mabni ada berapa? Ada berapa? 8 ya. Di sini beliau menyebutkan domir, isim isyarah, isim mausul. Domir, isim isyarah dan isim mausul. Yang enggak disebutkan apa ini? Adat murakkab, benar. Adat murakkab itu juga termasuk isim mabni. Bisa tidak jadi maf'ul bih? Misalkan 13.
Jadi maf'ul bih bisa? Bisa. Saya melihat 13 murid. Bisa berarti adat murokkab. Terus apa lagi? Isim istifham. Contohnya man, ya. Bisa tidak? Tidak bisa atau bisa tidak? Tidak bisa. Iya, alasannya seperti pas kita membahas apa? Membahas apa itu, Pak? Iya, isim inna. Iya, harus di depan. Jadi isim istifham, terus isim apa lagi? Syarat, itu tidak bisa. Terus apa lagi? Ba'dud dorfi, sebagian dorof. Bisa tidak dorof? Dorof bisa enggak jadi maf'ul bih? Dorof ada 2. Dorof apa? Makan sama zaman. Nah, makan sama zaman. Dorof juga ada 2. Dorof yang mutasarrif dengan dorof ghair mutasarrif. Belum kita masuk ya. Di mulakhas ini belum masuk maf'ul bih, belum masuk. Tapi di muhtarot ada tidak? Belum ada. Hanya sekedar dorof begitu ya, isim zaman sama isim makan begitu ya. Untuk dorof itu bisa menjadi maf'ul bih. Kenapa? Karena dorof ada yang mutasarrif, ada ghair mutasarrif. Dorof yang mutasarrif yang kedudukannya bisa sebagai dorof dan bisa selain dorof. Bisa dorof, bisa selain dorof. Terus ada dorof ghair mutasarrif yang dia kedudukannya senantiasa sebagai dorof. Senantiasa apa? Sebagai dorof. Nanti kita bahas insyaallah bab maf'ul bih. Nah, terus apa lagi, Pak? Isim mabni, Pak. Udah ya? Isim domir, isim syarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, adat murokkab, sebagian dorof. Terus satu lagi? Hah? Oh, asmaul af'al, iya. Asmaul af'al, nah, isim yang bermakna fi'il. Isim yang bermakna fi'il itu tidak bisa. Gimana dijadikan maf'ul bih? Wong maknanya dia apa? Fi'il, meskipun bentuknya isim. Tapi maknanya fi'il, gak akan mungkin menjadi apa? Iya, maf'ul bih. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa domir, isim isyarah, isim mausul, adat murokkab dan dorof, sebagian dorof. Sebagian dorof itu benar nggak bisa. Dorof yaum sobah. Sepertinya nggak bisa ya. Sepertinya dorof nggak bisa sebagai maf'ul bih. Baik, untuk dorof kita pending dulu sementara 4 dulu ya. 4 dulu, domir, isim isyarah, isim mausul dengan adat murokkab. 6. Baik, contohnya dari beliau, domir ada 2, ada muttasil dengan munfasil. Nah, domir ada muttasil, ada munfasil. Nah, domir ini butuh sedikit tambahan penjelasan. Nah, domir nasab ada yang muttasil, ada yang munfasil. Nah, kita mulai dari yang mudah dulu. Yang apa? Yang munfasil dulu. Domir munfasil. Domir nasab munfasilun. Domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil itu ada iyahu sampai iya, iyana. Nah,
Ini adalah domir nasab munfasil. Jadi dia terpisah dari fiil dan fa'ilnya. Prakteknya, aplikasinya di dalam jumlah mufidah ini memiliki kekhasan. Misalkan doroba Muhammadun, Muhammad memukul dia. Jenengan pakai doroba Muhammadun iyahu misalkan. Susunan seperti ini kurang cocok. Kalau jenengan pengen memakai domir munfasil yang bisa seperti ini. Iyahu. Ntar. Iya. Iyahu doroba Muhammadun. Nah, kalau jenengan pengen memakai domir munfasil di dalam jumlah mufidah, dia taruh di depan. Taruh di depan. Iyahu doroba Muhammadun. Muhammad memukul dia. Kecuali jenengan pengen memakai yang muttasil. Kalau muttasil enak langsung. Tambahkan di sini doroba hu Muhammadun. Nah, Muhammad memukul dia. Atau diterjemahkan dengan dia dipukul sama Muhammad. Nah, kalau jenengan pengen pakai yang munfasil seperti ini. Nah, oleh karena itu nggak boleh na'budu iyahu, kurang tepat. Iyahu na'budu atau iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka. Atau cara yang kedua, kalau jenengan pengen pakai yang ini dan jenengan ingin menaruh ini di belakang, ini nggak boleh ya. Mana? Ini nggak boleh ya. Ini boleh ini. Boleh ini. Kalau jenengan pengen pakai ini dan di belakang dan artinya pengen Muhammad memukulnya, bisa seperti ini. Ma doroba Muhammadun illa iyahu. Boleh. Tidaklah Muhammad memukul kecuali dia. Jadi dia tetap dipukul sama Muhammad. Tetapi artinya di sini lebih lebih spesifik. Jadi Muhammad hanya memukul dia. Kalau ini sama seperti ini. Kalau ini bisa memiliki kemungkinan Muhammad memukul yang lain. Nah, di sini benar-benar penekanannya hanya dia yang dipukul sama Muhammad. Sama seperti ini, hanya dia yang dipukul sama Muhammad. Seperti iya karena budu, hanya engkaulah yang kami sembah. Dan ini adalah domir apa ini? Nah, domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil. Kalau yang mutasil ini ittasil, ittasola, bersambung dengan fiilnya, makanya dinamakan dengan domir nasab muttasil. Contoh lain misalkan. Jadi caranya dua Pak ya. Kalau pengen iyahu, yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Misalkan contoh lain. Hanya saya yang diberikan uang oleh Pak Guru. Hanya saya yang diberikan uang oleh Pak Guru. Bagaimana bahasa Arabnya? Bagaimana bahasa Arabnya? Ini akto ya, memberikan itu punya maf'ul bih 2. Bagaimana bahasa Arabnya? Hanya saya yang diberikan uang oleh Pak Guru. Atau Pak Guru memberikan uang hanya kepada
Saya. Siapa yang jawab? Atau yang baca dulu? Oke, monggo Mas. Bagaimana bahasa Arabnya? Hanya saya yang diberikan uang oleh Pak Guru. Iya ya. Nah. Iya ya atau nih? Gimana? Iya ya atau mudarrisun malam. Iya ya atau mudarris. Iya ya atau mudarrisun. Iya ya atau mudarrisun malan. Bisa tidak ya? Ana coba apa ya? Kok kayak ragu gitu. Kalau takbirnya seperti itu aku ragu gitu. Kalau takbirnya pakai yang ma doroba mudarrisun malan illa iya ya ana nggak ragu, itu benar susunannya. Tapi kalau karena ini maf'ul B-nya 2 ya. Kalau maf'ul pertama insya Allah bisa Mas. Karena ini maf'ul B-nya kedua kok kayak ragu ana, kok kayak aneh gitu. Iya ya atau mudarrisun malan. Emang secara kaidah kayak tadi itu kayaknya benar, tapi maf'ul bi yang satu, kalau dua kok rasanya kurang enak didengar gitu. Kalau pakai ma doroba ma atau mudarrisun malan iya ya itu benar. Itu benar. Benar. Ya enggak apa-apa. Nah, bentar. Itu dhamir muttasil dan munfasil, Pak. Nah, jenengan bisa praktekkan di jumlah-jumlah yang lain. Nah. Contoh di buku Ro'ai itu kah? Mudah sekali, Pak ya. Baik, Ana tanya, mana dhamir nasabnya? Masnya yang senyum. Mana dhamir nasabnya, Mas? Maf'ul bihnya. Dhamirnya? Ka. Nah. Oh iya, di situ sudah ada. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Pertanyaannya, Mas, kalau ka ini kita pengen pakai yang munfasil. Gimana? Ini kan yang muttasil ya. Kita pengen pakai yang munfasil. Iya, benar. Ada 2 cara tadi di buku ini. Jangan bisa pakai cara pertama atau cara yang kedua juga boleh. Iya karo itu. Kalau pakai cara satunya, Mas Bapaknya. Kalau cara pertama iya karo itu. Kalau pakai cara yang pakai ma sama illa. Maro itu? Illa? Iya kak 100. Nah. Maro itu illa? Iya kak. Contoh yang kedua. Ini dari Al-Quran iya karena budu. Ini cara yang pertama. Kalau pakai cara yang kedua Mas Giri. Mana budu illa iya kayak seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini domir munfasil dan muttasil. Iya karena budu. Kalau pakai domir muttasil. Kalau pakai domir muttasil bunyinya seperti apa? Mas yang di depan Mas apa? Mas Susilo. Iya karena budu. Kalau pakai domir yang muttasil, nasab muttasil. Nggak budu kak, iya begitu. Nah, tetapi
penekanan maknanya berbeda ya dengan iyyaka. Nah, ya seperti itu jadinya. Na'buduka. Nah, seperti itu. Nah, kalau firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu in huwa illa dzikra lil bashar kalla wal qamar ila akhiril ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Hu di sini hampir mirip dengan ini, dengan tata cara yang kedua ini. Hampir mirip tetapi berbeda kedudukannya. Cuman anak pengen ngetes karena ada kesamaan susunan ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Asarif. Junuda rabbika illa huwa. Terjemahannya itu, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu kecuali Dia, kecuali Allah. Bala tentara Allah itu bukan hanya malaikat, ya, bukan hanya para mujahid. Corona juga bisa menjadi bala tentara dengan virus yang tidak kelihatan sama mata ya, masya Allah. Sedunia gempar. Sampai, enggak mas? Enggak. Ini huwa sebagai apa kedudukannya? Ini sering anak keluarkan di dalam imtihan dulu ketika ngajar, ketika nyampe bab mustathna nanti, karena ada illah di sini. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa sebagai apa mas? Jenengan enggak bisa menganalisa atau tidak bisa menjawab ini enggak apa-apa, enggak masuk bab ini. Cuman hampir mirip sebenarnya. Oke, monggo. Kayaknya betul Pak Il. Insyaallah kayaknya ini 70%, 80%. Iya, sebagai fa'il Pak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ini dhamir yang rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil, sama penerapannya seperti yang nasab munfasil. Nah. Lanjut. Contoh yang terakhir, yusajji'ul jumhuru hadzal la'iba. Ini contohnya dari isim isyarah ya. Hadza. Al jumhur para penonton ya, atau para apa ya, orang-orang banyak. Mungkin ini kejadiannya di lapangan ya. Para penonton itu yusajji' memotivasi pemain ini. Hadza al-la'iba. Hadza ismu isyaratin mabniyun fi mahalli nasbin. Oh ya, untuk i'rab fi mahalli nasbin, untuk i'rab isim mabni satu fi mahalli nasbin, tidak memiliki tanda alamat i'rab. Nah, yusajji'ul jumhur hadza al-la'iba. Nah. Ini dari hadza, isim isyarah. Ada pertanyaan? Insya Allah mafhum gitu Pak. Tinggal jenengan berikan contoh di dalam jumlah mufidah. Berikan contoh dalam jumlah mufidah isim isyarah sebagai maf'ul bihi. Mas, belakangnya Mas Susilo. Oke. Jenengan Mas Sinten? Mas Ismail. Oke. Isman. Mas Ismail yang oke. Mas Isman, berikan contoh isim isyarah sebagai maf'ul bih. Silakan. Bismillah. Isim isyarah sebagai maf'ul bihi. Monggo. Ra'aitu hada, saya melihat ini, boleh. Ya ma hada, anu zat, kolam zat. Ya, jenengan kasih ra'aitu hadzal kolama, boleh. Ra'aitu hadza boleh. Nah, ra'aitu dza, karena hanya itu bukan isyarah. Isyarahnya itu dzanya itu, Pak. Hanya itu apa? Harfu tambih kalau enggak salah.
Karena lupa, jarang murojaah. Nah, ya, syukron. Dan hati-hati untuk musannanya itu bukan isim mabni. Hadzani, hadaini, hatani, hataini itu bukan isim mabni. Itu isim mu'rab. Nah, lanjut. Yang adat murakkab, Pak, dibahas tidak? Atau tidak usah dibahas? Adat murakkab yang kayak kemarin hitungan belasan itu ya, 11 sampai 19, karena ini termasuk isim yang mabni, kecuali 12 yang satuannya ya. Misalkan saya melihat 13 murid laki-laki. Ro'ai itu apa 13? Salasata asyar atau salasa asyrota. Tinggal dipilih nanti yang dihitung itu laki-laki atau perempuan. Kalau yang dihitung laki-laki maka salasata asyaro. Kalau yang dihitung perempuan salasa asyrota. Mana yang mabni? Yang mabni yang mana? Salasata asyaro atau salasa asyrota. Jadi ro'ai itu salasa asyrota talibatan. Salasa asyrota maf'ulun bih fi mahalli nasbin. Bukan talibatannya, Pak ya. Ustaz, yang dilihat kan santriwatinya, Ustaz. Kenapa kok 13-nya yang menjadi apa? Menjadi maf'ul bih, sama seperti hadza tadi itu, Pak. Ra'aitu hadzal qalama. Ustaz, yang dilihat kan kolam. Kok hadzanya yang menjadi maf'ul bih, tetap hadzanya yang menjadi maf'ul bih, kolamnya sebagai badal. Nah, ra'aitu salasata asyara taliban. Contoh lain misalkan saya melihat 19 lampu. Bagaimana bahasa Arabnya Pak Rohyadi? 19 lampu. Tis'at asyar hitungan setelah belasan mufrad mansub. Misbahan. Ra'aitu tis'at asyar misbahan. Contoh terakhir, saya melihat, atau jangan melihat terus ya. Saya naik 14 apa, Pak? 14 pesawat ya, keliling dunia ya. Saya naik 14 pesawat dalam sehari. Ini orang penting ya. Orang penting. Bapak yang di pojok. Ragib tuh 14. Fil yaumi ya. Ragib tuh arba asyrata ta'iratan fil yaumi. Ini presiden ini. Nah. Tapi seperti itu kalau adat murakkab. Jadi jenengan tambahkan ila akhirih itu adat murakkab. Nah, adat murakkab. Nah. Baik, sekarang yang terakhir masdar muawwal. Nah, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita selesaikan masdar muawwal kemudian balik. Nah, balik yang masih melanjutkan jenengan. Baik, kata beliau yang terakhir au masdaron muawwalan, dari masdar muawwal. Masdar muawwal dari an dan fiilnya atau anna isim dan khobarnya. Di sini contohnya hanya anna isim dan khobarnya. Enggak disebutkan an dan fiilnya. Nah, an dan fiilnya. Misalkan an dan fiilnya, misalkan an plus fiil. Ini sama dengan masdar muawwal. An dan fiilnya, bukan an apa ya, an. Nah. Dan fiilnya apa? Terserah jenengan, Pak. An yajlisa, an yajlisa, an yajlisu, an yaj, anta jelisa, an. Kalau di tasrif itu, Pak,
Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Kalau dimasuki an, nanti kan jadinya apa? Mansub. An yajlisa, an yajlisa, an yajlisu. Terus anta jelisa. Ya kan? Anta jelisa, anta jelisa, an yajlisna, anta jelisu, anta jelisa, anta jelisa, anta jelisa, anta jelisu, anta jelisi, anta jelisata, anta jelisna, an ajlisu, an najlisa, an ajlisa, an najlisa. Itu kalau ketemu dengan fiil mudhari. Kalau ketemu dengan fiil madi bisa tidak an dan fiil madi? An dan fiil madi sebagai masdar muawwal juga? Bisa tidak? Contoh yang fiil mudhari dulu. Nah, nanti masalahnya nanti yang kita tetapkan yang mudah dulu. Misalkan an yakula. An yakula. Misalkan dia suka makan daging. Huwa yuhibbu an yakula dia suka makan daging. Apa daging bahasa Arabnya? Al-lahma. Dia suka makan daging. Nah, huwa yuhibbu an yakula. Ini an dan fiilnya. An dan fiilnya ini adalah masdar muawwal. Huwa yuhibbu an yakula lahma. Huwa yuhibbu an yakula lahma. Dan masdar muawwal ini bisa ditakwil, bisa dirubah kepada masdar sharih. Apa masdar dari yakul? Aklan, akal. Berarti huwa yuhibbu aklal lahmi, begitu Pak. Huwa yuhibbu akla al-lahmi. Apa kedudukannya akla di sini? Maf'ul bih. Berarti di sini juga maf'ul bih, tetapi dia fi mahalli nasbin. Wa yuhibbu aklal lahmi. Jadi seperti itu. Ini dari an dan fiilnya dulu. Ini di buku anna isim dan khobarnya. Contoh lain misalkan, saya ingin menendang bola itu. Saya ingin menendang bola itu. Bagaimana kalau memakai masdar muawwal an dan fiilnya? Saya ingin. Bahasa Arabnya uridu. Menendang. Apa menendang? Hah? Rafa sayar yarfusu. Nah, rafa sayar yarfusu. Saya ingin menendang. Uridu an arfusa bola al-qurata. Nah, uridu an arfusa al-qurata. Kalau ditakwil kepada masdar muawwal, uridu apa masdarnya? Rafsal qurati. Nah, begitu Pak. Uridu rafsal qurati. Nah. Contoh lain. Saya ingin menelpon ibuku sekarang. Yang belum Mas Eko nggih. Bagaimana bahasa Arabnya? Saya ingin menelpon ibuku sekarang. Apa menelpon? Menghubungi? Ya. Ittasola. Ittasola yat tasilu ittisolna. Ana uridu an pakai dhamir ana kan kita an attasila yattasilu yattasilani yattasiluna dhamir ana attasilu uridu an attasila ibuku
ummi. Uridu an attasila ummi al-ana. Ya. Kalau dijadikan masdar sore berarti ittasola apa masdarnya? Nah, berarti iya. Jadi dimudhafkan menjadi ittisola, jangan ditanwin. Nggih, kan mudhaf ilaih. Nggih, uridu ittisola ummi. Nah, seperti itu. Contoh lain. Saya suka, apa lagi Pak? Contoh lainnya, fiil yang lainnya Pak. Saya ingin membaca kitab ini semuanya. Saya ingin membaca kitab ini dalam sehari misalkan. Mas Ahmad. Saya ingin membaca kitab ini dalam sehari. Membaca. Hah? Uridu an aqra al-kutuba. Nah, fil yaumi. Nah, seperti itu, Pak. Uridu an aqra al-kutuba fil yaumi. Nanti kalau dirubah ke masdar sore, uridu qira'ata al-kutubi. Uridu qira'atal kutubi. Jadi seperti itu an dan fiilnya. Yang kedua, ana isim dan khobarnya. Ana isim dan khobarnya kita sudah pelajari ya. Kalau di buku contohnya, atau kita beli contoh sendiri misalkan. Anna sayyara sari atun. Anna sayyara sari atun. Sungguhnya mobil itu cepat. Nah, jadi kan ini maf'ul bi. Saya melihat bahwasanya mobil itu cepat. Nah, ra'aitu anna sayyarata sari'atun. Ini isim anna, ini khobarnya. Ini isim dan khobarnya anna ini sebagai maf'ul bi fi mahalli nasbin. Maf'ul bi sebagai fi mahalli nasbin. Dan ini bisa ditakwil kepada masdar. Dari ini Pak, dari anna isim dan khobarnya, mana kata di sini yang memiliki masdar? Sari'atan. Sayyaro ada masdarnya? Enggak ada, dia isim jamid, enggak memiliki tasrifan. Sari'ah. Apa masdarnya? Sari'ah? Saru'a yasra'u sur'atan. Jadi kalau ditakwil ke masdar begini Pak. Ra'aitu sur'atas sayyarati. Jadi ra'aitu sur'atas sayyarati. Nah, perlu diketahui, perlu diperhatikan, ini khobarnya ini harus dari isim mushtaq. Kalau khobarnya ini bukan dari isim mushtaq, itu nggak bisa ditakwil kepada masdar. Misalkan, anna hadza rajulun. Bisa begini, anna hadza rajulun? Bisa. Bahwasanya ini adalah laki-laki. Ya. Jenengan kasih gini. Ra'aitu anna hadza rajulun. Betul tidak? Jumlah seperti ini? Hah? Betul tidak? Tidak betul? Mas Giri? Tidak katanya. Kenapa? Karena bukan isi mustaq. Alasannya Mas Ahmad? Bisa. Tapi katanya bukan isi mustaq. Kata Mas Giri. Isi mustaq gimana?
Kalau isim mustaq bisa dijadikan masdar sore karena dia memiliki masdar. Nah, adapun isim seperti ini tidak memiliki masdar. Rajul. Berarti betul atau tidak jumlah seperti ini? Masih ragu? Kayaknya betul ya. Tapi kok apa alasannya? Iya, seperti ini betul Mas Giri. Tetapi masdar muawwal ini tidak memiliki takwilan ke masdar sore. Pembahasan kita kalau yang seperti ini itu memiliki takwilan. Jadi seperti ini betul, tapi ini bukan masdar muawwal. Ini apa ya? Ya anak isim dan khobarnya bukan masdar muawwal. Yang seperti ini bisa. Makanya di buku apa? Akadat as-suhufu, para apa? Saya nulis koran itu apa? Reporter apa? Apa di situ terjemahnya, Pak? Jurnalistik, ya. Para jurnalis akadat menguatkan annal amna mustatibun. Mustatibun isim mustaq tidak? Mustaq dari isim fa'il istatab ba istatibu istidbaban mustatibun. Nah, jadi akadat as-suhufu annal amna mustatibun. Para jurnalis menguatkan bahwasanya keamanan apa? Stabil. Nah, kalau ditakwil akadat as-suhufu istidbabal amni. Nah, seperti itu. Nah, ada azan sepertinya. Nah, jadi contoh-contohnya jenengan silakan buat sendiri dan takwil sendiri. Takwil sendiri. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.